Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh minimalis pemula. Dan banyak dari hal itu juga aku lakuin sendiri. Terus lainnya aku sering ngelihat orang-orang lain dan aku merasa itu adalah hal yang kurang benar. Jadi tonton sampai habis ya. Secara nggak sadar, sebenarnya banyak orang Indonesia yang mempelajari tentang hidup minimalis. Mungkin karena keterbatasan space di rumah atau keterbatasan biaya. Cuma nggak sedikit orang-orang yang salah dengan konsep menjadi minimalis. Biar nggak berlama-lama, ayo kita langsung bahas di poin yang pertama. Terbebani dengan harus membuang barang sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya nggak ada tuh yang namanya harus ngebuang berapa barang. Itu salah kalau kalian ngelihat kalau minimalis itu adalah membuang barang sebanyak-banyaknya. Padahal dalam hidup minimalis kita itu cuma memilah yang mana yang spark joy, yang bikin kita happy, dan yang mana yang sebenarnya ya udah nggak spark joy lagi. Dan barang-barang yang udah nggak spark joy lagi itu sebenarnya kita berikan ke orang-orang supaya bisa digunakan kembali. Jadi, kalau barang itu masih spark joy, masih bikin kalian happy, ya jangan didonasiin dulu. Atau buat ngemudahin nih, kamu bisa memilah-milah barang yang udah 3 bulan kamu nggak pakai dan barang yang selalu kamu pakai. Dari list barang-barang itu, akhirnya kamu sadar mana yang perlu kamu donasikan dan mana yang nggak perlu. Yang kedua, nggak harus kalian punya furniture yang serba putih dan trendy dari satu merek doang. Terus sebenarnya rumah yang selalu bersih itu juga bukan gambaran rumah yang minimalis, karena itu kan tergantung sikon tiap orang. Kamu bisa memilih furniture yang sesuai untuk hidup minimalis, yang mana itu adalah kamu cari nih barang-barang yang perawatannya itu nggak susah, jadi memudahkan diri kamu sendiri dalam membersihkannya. Yang ketiga, kalau kamu declutter itu pasti nggak bisa kamu lakuin sendiri. Ya kecuali kalau kamu emang single dan ya udah kamu bisa langsung ngebuang barang yang kamu nggak butuhin. Tapi kalau kamu misalnya hidup bareng orang lain, nggak orang lain juga sih, maksudnya kayak suami kamu, anak kamu, atau orang tua kamu, itu kamu kan mesti menyesuaikan dengan mereka. Jangan-jangan barang yang kamu mau donasiin itu sih digunakan sama orang-orang di rumah, yang malah itu bikin kamu jadi pusing karena mereka ngomel-ngomel dan minta dibeliin baru lagi. Nah loh, malah jadi double kan masalahnya. Jadi kalau kamu mau declutter, kamu harus declutter bareng-bareng mereka, biar mereka juga memilih barang yang mereka udah paham kalau mereka nggak sering pakai barang itu, dan ya udah boleh banget buat didonasiin. Yang keempat, kamu terlalu berlebihan membuang barang yang setelah kamu buang, kamu sadar kalau barang itu tuh masih kamu gunakan. Gak jarang nih ya, karena impulsif, karena ya udah asal-asal yang penting rumah bersih, kamu gak menyeleksi barang yang kamu punya itu dengan sadar. Kamu membuang barang yang banyak banget dalam satu waktu atau waktu yang berdekatan. Setelah barang itu kamu donasiin atau kamu buang, kamu sadar, aku masih butuh barang itu. Dan kalau ini terjadi, ya sama aja bohong dong. Karena pasti kamu akan mencari pengganti dari barang itu, yang artinya kamu keluar duit lebih banyak dari yang seharusnya. Menjadi minimalis adalah kamu milah barang secara sadar dan dengan pelan-pelan tapi konsisten. Yang kelima, kamu terlalu ngebandingin dengan orang lain. Belajar minimalis adalah sebuah proses yang nggak bisa disamakan ke orang-orang lainnya. Ada yang ngerasa minimalisnya itu udah maksimal, tapi waktu kamu ngelihat orang lain, kamu nggak menghargai proses yang kamu lakuin dan kamu merasa bersalah karena masih punya banyak barang. Padahal nggak ada ilmu baku tentang minimalis yang ngebahas ini. Kuncinya adalah gimana kamu bisa lebih happy dengan hidup kamu dan menjalani kehidupan yang lebih teratur.
Contohnya nih ya, kalau kamu single, pasti beda lah kebutuhan dengan orang yang sudah berkeluarga, apalagi kayak punya 3 anak. Itu pasti barang-barangnya jauh lebih banyak dibanding kamu single. Jadi kamu nggak bisa membanding-bandingkan dengan semua itu. Teruslah belajar sedikit demi sedikit dan lakukan dengan cara kamu sendiri. Yang keenam, kamu asal-asalan membuang barang. Minimalis itu bukan tentang kamu asal-asalan memilah barang, ngebuang barang supaya rumah kamu bersih dan udah nggak tanggung jawab dengan barang yang kamu punya, dan kamu mendonasikan atau memberikan barang-barang itu ke tempat yang salah. Jadinya barang itu yang sebenarnya bisa difungsikan, bisa digunakan lagi, menambah manfaat bagi orang lain, itu nggak tepat guna dan akhirnya ke tempat sampah. Kamu mesti bijak buat memilih barang yang masih bisa digunakan dan yang nggak bisa digunakan lagi. Kalau emang nggak layak, ya udah langsung buang ke tempat sampah aja. Jadi kuncinya adalah menambah manfaat dari barang yang digunakan semaksimal mungkin. Bukan asal-asalan memberi barang yang penting kamu happy. Yang ketujuh, declutter adalah alasan kamu buat beli barang baru. Declutter sebenarnya adalah ngebuang, mendonasikan barang-barang yang kamu punya supaya hidup kamu tuh lebih simpel. Jadi nggak perlu pakai barang yang terlalu banyak. Jadi nggak bener kalau kamu declutter terus kamu cari pengganti barang itu. Ini malah bikin cyclemu tuh jauh lebih boros. Karena kamu nggak suka, kamu jual, kamu beli lagi. Terus kamu nggak suka, kamu jual, kamu beli lagi. Ya gitu terus. Itu namanya bukan menyederhanakan kebutuhan kamu itu sendiri. Yang kedelapan, kamu ngikutin tren doang. Jadi alasan aku akhirnya menjalani hidup minimalis itu yang pertama karena aku ngerasa aku sedih, aku ngerasa mubazir kalau aku beli barang terus aku nggak pakai dan aku diemin gitu aja. Terus yang kedua, aku ngerasa sedih ngelihat baju-bajuku yang banyak banget aku beli karena diskon, tapi ternyata nggak aku pakai juga karena nggak merasa nyaman dengan baju-baju itu. Dan yang ketiga, aku lebih menjalani hidup minimalis karena sekarang aku tinggal di rumah yang gak terlalu besar bareng suamiku. Dan aku mikir kalau misalnya aku besok sudah punya anak nih ya, misalnya kita sudah berempat, rumah ini gak akan cukup. Dan aku yakin namanya hati manusia itu gak akan pernah merasa cukup. Jadi kamu mesti punya alasan yang kuat kenapa akhirnya kamu beralih menjalani hidup minimalis. Karena tanpa keinginan yang kuat itu, kamu itu hanya melakukan minimalis sementara waktu. Dan karena kamu udah declutter banyak barang nih ya, kamu akan melakukan pelampiasan dengan membeli barang yang bisa jauh lebih banyak dari apa yang kamu buang. Dan cycle itu malah lebih parah lagi. Yang kesembilan, kamu nggak happy. Kunci dari hidup minimalis adalah kamu merasa happy. Karena alasan kamu menyederhanakan hidup itu kamu biar bisa menyadari yang mana yang kamu senangin dan mana yang kamu kurang senengin, yang mana kamu butuhkan dan yang mana cuman keinginan sesaat. Jadi kalau kamu mencoba menyederhanakan kegiatan-kegiatan kamu, semua barang-barang kamu, tapi ujung-ujungnya kamu nggak happy, berarti itu salah ya. Dengan begitu kamu sudah mengorbankan banyak hal buat sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Yang ke-10, aku terlalu berhemat buat ngelakuin sesuatu hal dan aku terlalu boros buat ngelakuin hal lain. Jadi semua yang berlebihan, semua yang terlalu, semua yang too much itu pasti nggak baik. Dan aku pernah ngelakuin hal itu. Jadi nih ya, zaman dulu aku itu nggak terlalu peduli dengan makanan yang aku makan. Asal dia bersih, ada sayurnya, ya udah aku ngerasa itu cukup. Padahal aku mengorbankan yang namanya gizi harian yang harus aku penuhi setiap hari. Nah di lain sisi aku itu boros banget dalam traveling.
kayak pengeluaran itu nggak masuk akal buat pendapatanku yang segitu. Setelah aku mempelajari yang namanya hidup minimalis, aku sadar itu salah. Aku boleh ngelakuin hal yang aku senengin semacam traveling, tapi aku nggak boleh mengorbankan hal-hal yang penting dan krusial lainnya dalam hidup aku. Boleh berhemat dalam makan, tapi tetap memenuhi standar gizi yang aku perluin setiap hari. Jadi jangan sampai kamu ngelakuin juga apa yang aku lakuin yang jelas-jelas salah banget. Jadi itulah semua kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan buat minimalis pemula. Kalau kalian ada nggak yang salah? Boleh banget buat komen di bawah dan sharing ke teman-teman. Kalau kalian ngerasa postingan ini menginspirasi kalian buat menjadi lebih baik, jangan lupa klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye!